Apakah Anda tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kebijakan pembentukan negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kebijakan pembentukan negara antara Indonesia dan Malaysia? Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal bahasa dan identitas nasional. Indonesia berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan alat utama dalam memupuk kebangsaan nasional. Di sisi lain, Malaysia memilih jalur integrasi, di mana bahasa Melayu tidak menjadi bahasa yang dikuasai oleh seluruh warga negaranya. Hal ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, terutama ketika seorang profesor dari Malaysia menjelaskan bagaimana meskipun Indonesia sukses dalam menyatukan bangsa melalui bahasa, Malaysia tidak perlu meniru pendekatan tersebut karena dasar negara yang berbeda. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kebijakan bahasa di Malaysia dan Indonesia berkembang sejak awal kemerdekaan mereka. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Di Malaysia, bahasa Melayu adalah bahasa resmi, namun tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana setiap warga negara diwajibkan untuk fasih berbahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Profesor dari Malaysia menyebutkan bahwa ada kegagalan dalam pembentukan negara bangsa di Malaysia, terutama dalam aspek kebahasaan yang berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Malaysia memilih integrasi sebagai dasar kebijakannya saat merdeka pada tahun 1957. Berbeda dengan Indonesia yang mengadopsi asimilasi. Di Indonesia, orang-orang dari etnis minoritas seperti Tionghoa diharapkan untuk berasimilasi sepenuhnya, termasuk mengganti nama mereka dengan nama yang lebih lokal dan menguasai bahasa Indonesia. Hal ini membuat mereka benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sedangkan di Malaysia, orang-orang Tionghoa tetap diizinkan untuk memelihara identitas mereka, termasuk bahasa, meskipun negara tetap mendorong penggunaan bahasa Melayu. Integrasi di Malaysia memberikan ruang bagi kelompok etnis untuk mempertahankan identitas mereka. Namun hasilnya tidak sekuat asimilasi dalam menciptakan kesatuan nasional. Di Indonesia, proses asimilasi berjalan dengan sangat baik, sehingga orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dapat merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia sebagai perekat utama, sebaliknya di Malaysia, bahasa Melayu tidak digunakan secara luas oleh semua warganya, dan ini menunjukkan bahwa integrasi memiliki batasan dalam membentuk persatuan yang kuat. Profesor tersebut juga menyebutkan bahwa di Malaysia banyak warga negara yang masih belum sepenuhnya menguasai bahasa Melayu. Meskipun sudah 67 tahun sejak kemerdekaan, ini berbeda jauh dengan situasi di Indonesia, di mana warga negara dari berbagai etnis fasih berbahasa Indonesia dan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari satu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi di Indonesia lebih berhasil dalam menciptakan kesatuan nasional. Perbandingan ini menarik untuk dilihat, terutama ketika mempertimbangkan bagaimana Malaysia dan Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dalam membentuk identitas nasional mereka. Integrasi di Malaysia mungkin memberikan lebih banyak kebebasan bagi kelompok etnis untuk memelihara identitas mereka. Tetapi pada akhirnya, ini mungkin menghalangi terciptanya kesatuan yang kuat. Di sisi lain, asimilasi di Indonesia memastikan bahwa seluruh warga negara merasa menjadi bagian dari satu kesatuan bangsa. Dari sudut pandang budaya dan identitas nasional, bahasa Melayu di Malaysia memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Malaysia dalam mempromosikan bahasa Melayu
sebagai bagian dari identitas nasional. Sementara bahasa lain seperti Inggris dan Mandarin menawarkan lebih banyak peluang ekonomi. Sebaliknya di Indonesia, bahasa Indonesia telah berhasil menjadi simbol persatuan yang kuat yang digunakan secara luas oleh semua warganya. Perbedaan antara asimilasi dan integrasi ini membawa kita pada pertanyaan, apakah Malaysia akan mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Indonesia dalam mengadopsi kebijakan asimilasi? Ini bisa menjadi bahan perdebatan di Malaysia, terutama dalam konteks bagaimana membentuk kesatuan yang lebih kuat di antara berbagai kelompok etnis. Sementara itu, Indonesia terus menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi berhasil dalam menciptakan persatuan yang kuat dan membuat bahasa Indonesia menjadi alat utama dalam membangun identitas nasional. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia ini? Apakah asimilasi adalah solusi terbaik untuk menciptakan kesatuan nasional, ataukah integrasi memberikan lebih banyak kebebasan bagi identitas etnis untuk berkembang? Mari kita renungkan bersama. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.